Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Olaningsih. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswi semester 2 program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 1053311101624. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang integrasi nasional untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu saya. Mohon izin Bapak Dr. Muhammad Herisman SPD MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu integrasi nasional. Jadi, integrasi nasional adalah proses menyatukan seluruh elemen bangsa agar tercipta di kehidupan yang harmonis dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Jadi proses ini penting untuk menjaga persatuan dan keselarasan di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Jadi integrasi tidak hanya berarti penyatuan secara fisik atau administratif, tetapi juga mencakup kesatuan emosional, rasa memiliki, dan identitas bersama sebagai bangsa. Dalam masyarakat Indonesia yang sangat menjubuk ini, keberagaman adalah kekayaan yang harus kita jaga. Namun, keberagaman juga dapat menjadi tantangan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda sangat sekali dibutuhkan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan rakyat. Jadi, pendidikan tentang nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan pentingnya persatuan harus ditanamkan dalam diri kita sejak dini. Selanjutnya, tantangan integrasi nasional. Jadi, salah satu tantangan utama dalam mewujudkan integrasi nasional adalah perbedaan sosial dan budaya yang mendalam. Jadi, ketimpangan sosial ini seringkali menimbulkan perbedaan aspek terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Jika ini dibiarkan, kesenjangan ini dapat memicu kecemburuan sosial dan konflik antar kelompok. Misalnya, masyarakat di wilayah terpencil atau kawasan timur Indonesia masih banyak sekali yang mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan wilayah barat yang lebih maju. Ketidakmerataan pembangunan seperti ini dapat berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan dan mengancam persatuan. Selain itu, perbedaan budaya dan bahasa juga bisa menjadi kesalahpahaman jika tidak ada upaya yang paling memahami dan menghargai. Nah, disinilah pentingnya pendidikan multikultural, dialog antar budaya, serta kebijakan yang inklusif dan adil dari pemerintah dalam memperlakukan seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Selanjutnya, solusi strategis. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan solusi yang terstruktur dan berkelanjutan. Pemerataan pembangunan adalah kunci utama. Nah, pemerintah harus memastikan bahwa semua wilayah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, infrastruktur, layanan kesehatan, dan teknologi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam membangun pembangunan perlu ditingkatkan agar tercipta rasa memiliki terhadap proses dan hasil bangunan itu sendiri. Nah, di bidang pendidikan, kurikulum harus dirancang agar tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademik saja, tetapi juga dapat memperkuat nilai-nilai kebinekaan, cinta tanah air, dan solidaritas sosial. Pendidikan karakter juga perlu ditanamkan untuk membentuk generasi muda yang toleran, beretika, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Selanjutnya yaitu tantangan era globalisasi dan digitalisasi. Jadi di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi saat ini, integrasi nasional menghadapi tantangan baru, salah satunya media sosial. Nah, sebagai saluran komunikasi yang sangat cepat dan luas, juga bisa menjadi alat penyebaran informasi positif, tapi juga dapat memicu ujaran kebencian, hoaks, dan radikalisme. Jadi hal ini dapat mengancam stabilitas sosial dan bisa menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki literasi digital yang baik, yaitu kemampuan memahami, menyaring, dan menyikapi informasi secara kritis dan bijaksana. Jadi pemerintah juga harus melakukan edukasi dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan media sosial.
Wawasan kebangsaan perlu diperkuat agar masyarakat tetap memiliki orientasi nasionalisme yang kokoh meskipun sudah terpapar berbagai pengaruh global. Nah, selanjutnya peran generasi muda sebagai penjaga masa depan. Jadi, generasi muda adalah penentu masa depan integrasi nasional. Mereka lahir dan tumbuh di tengah era teknologi dan globalisasi yang dinamis, dan karenanya harus dibekali dengan kecerdasan sosial agar mampu hidup dalam keberagaman tanpa mudah terprovokasi. Selanjutnya kesadaran sejarah agar memahami perjuangan bangsa dalam mencapai kemerdekaan dan membangun persatuan. Keterampilan digital agar mampu menghadapi tantangan modern seperti informasi palsu dan narasi destruktif. Anak muda bukan hanya penerus tetapi juga pelaku utama dalam menciptakan ruang publik yang inklusif, kreatif, dan berpihak pada persatuan bangsa. Jadi selanjutnya yaitu integrasi nasional sebagai proses dinamis. Nah, integrasi nasional bukan proses yang statis atau sekali jadi. Jadi ia bersifat dinamis, artinya selalu bergerak, berkembang, dan dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, ekonomi, serta perkembangan global. Jadi tantangan yang dihadapi hari ini belum tentu sama dengan tantangan yang akan dihadapi di masa depan. Oleh karena itu, integrasi harus terus dirawat melalui dialog, adaptasi, dan pembaruan kebijakan. Contohnya, dulu integrasi nasional difokuskan pada menyatukan wilayah pasca kemerdekaan. Tapi kini fokus integrasi meluas ke arah penguatan identitas nasional di era digital, pengelolaan kebinekaan, dan penangkalan radikalisme digital. Karena bersifat dinamis, integrasi nasional bukanlah sesuatu yang bisa dianggap selesai. Ia adalah tanggung jawab bersama yang harus terus diperbarui dan dirawat demi menciptakan Indonesia yang aman, adil, dan bersatu dalam keberagaman. Selanjutnya yaitu integrasi nasional sebagai fondasi bangsa. Integrasi nasional merupakan fondasi utama bagi stabilitas sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Negara yang memiliki tingkat integrasi yang kuat akan lebih tangguh dalam menghadapi krisis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Jadi rasa persatuan dan identitas nasional yang kuat akan membuat masyarakat lebih siap menghadapi perbedaan dan konflik dengan cara damai. Integrasi nasional bukanlah tujuan yang selesai dicapai dalam waktu singkat, tetapi merupakan proses jangka panjang yang harus terus dirawat dan diperjuangkan oleh semua pihak. Ini termasuk kesadaran untuk hidup berdampingan dalam perbedaan, menghargai sesama, serta aktif berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan keadilan sosial. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa integrasi nasional merupakan proses yang sangat penting dalam membangun dan menjaga persatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Jadi proses ini tidak hanya berkaitan dengan penyatuan wilayah saja, tetapi juga melibatkan aspek emosional, identitas bersama, dan rasa memiliki terhadap bangsa. Namun, integrasi nasional menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan sosial, perbedaan budaya, dan pengaruh negatif globalisasi. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang menyeluruh seperti pemerataan pembangunan, pendidikan karakter, literasi digital, serta kebijakan inklusif yang mendorong persatuan. Mulai memegang peran penting sebagai penjaga masa depan integrasi nasional dengan kecerdasan sosial, kesadaran sejarah, dan keterampilan digital. Mereka dapat menjadi agen perubahan yang memperkuat kohesi sosial dan menjaga kebinekaan. Sebagai proses yang dinamis, integrasi nasional harus terus dirawat melalui dialog, kerjasama, dan pembaruan yang relevan dengan perkembangan zaman. Dengan begitu, integrasi akan menjadi fondasi kuat bagi stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan bangsa Indonesia dalam jangka panjang. Nah, baik, itulah penjelasan singkat tentang integrasi nasional dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.